Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman yang masih kuat menancap pada diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan janganlah mati kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita masih berbicara tentang adab dan etika bercandanya Rasulullah. Ini ada tertinggal dua hadis yang nanti kita sampaikan. Ya, kita selesaikan dua hadis ini. Nanti setelah itu kita beranjak kepada bagaimana etika dan bicaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang agak panjang, kita bacakan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencontoh bagaimana bercandanya Rasulullah, tidak hanya sekedar supaya ingin orang itu tertawa, tidak hanya sekedar ingin diketawai atau diketawakan atau ditertawakan oleh orang, tapi lebih dari itu ini dia bercandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah, lagi-lagi Anas bin Malik, sudah tidak usah kita sampaikan siapa Anas bin Malik ini, sudah sering kita singgung terus. Apa kata Anas bin Malik meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran." Ada seorang laki-laki orang Badui. Ya, kita tahu orang Badui itu seperti apa, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ya. Kana ismuhu Zahiran. Ya, Zahir ini wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama seorang Badui ini Zahir. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah. Jadi Zahir ini kerjaannya adalah sering bolak-balik Madinah ataupun sering bolak-balik dari lembahnya, tempatnya ataupun desanya menuju kota untuk berjualan. Dan setelah ia berjualan biasanya mampir kepada Rasulullah, dan ini yang ia lakukan. Ya, setiap kali datang ke kota, kemudian ia mampir kepada Rasulullah SAW. Dan yang dijual oleh Zahir ini adalah sesuatu yang tidak ada di kota, ya, baik itu tumbuh-tumbuhan, kemudian juga ia menjual thimar di dalam penjelasan hadis ini, menjual buah-buahan yang itu tidak ada di kota, yang ada hanya ya di tempatnya saja. Fayujahizuhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setiap kali
Sebagaimana tadi saya sampaikan, setiap kali ia akan menuju kota, maka ia akan menyiapkan hadiah untuk Rasulullah SAW. Mampir kemudian juga menyiapkan hadiah. Kita tahu Rasulullah itu tidak menerima selain hadiah. Karena mengapa? Hadiah itu sekecil apapun bentuknya akan diberikan kepada orang yang istimewa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana rajulan damiman. Begitu. Kemudian Zahir ini adalah orang yang periang, begitu. Kemudian dari saking periangnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka sekali itu kepada seorang badui yang bernama Zahir ini. Ini menandakan bahwasanya Rasul orang yang bijak, kemudian orang yang sayang kepada umatnya, tidak memilih-milih teman. Bahkan seorang Zahir yang dari jauh sana, yang mungkin di mata orang itu tidak berharga ataupun di mata orang biasa-biasa saja, tapi ternyata ini istimewa bagi Rasulullah. Rasul suka sekali kepada Zahir ini, senang sekali. Kemudian suatu hari, yauman wa huwa yabi'u mata'ahu fahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsir. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian di suatu hari ketika Zahir ini sedang berjualan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang kemudian menutup matanya. Jemaah yang dirahmati Allah. Dibercandai oleh Rasulullah, ditutup di belakang matanya. Kemudian Zahir terkejut, siapa ini yang menutup mata saya dari belakang? Kayak kita kalau bercanda dengan teman saya. Ini Rasulullah itu, lembutnya Rasulullah itu. Ditutup dari Rasulullah, gitu. Kebayang gak sih Rasul orang yang begitu kemudian bercanda dengan sebegitu riang gitu. Jadi Zahir kemudian langsung ditutup oleh Rasulullah. Man hadza, kata Zahir. Siapa ini? Gitu. Kemudian arsilni, ayo beritahu saya, siapa ini, katanya. Faltafata fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilepas oleh Rasul mata si Zahir ini, kemudian dia langsung lihat ke belakang. Dia senang sekali, ternyata yang menutup matanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Ketika ia menyadari, kemudian ketika melihat Rasulullah itu, langsung dia cepat-cepat meletakkan tangannya itu di dadanya Rasulullah. Begitu. Meletakkan tangannya di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hina arafahu faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian di penjelasan hadis ini, kenapa kok Zahir ini meletakkan tangannya setelah melihat Rasulullah itu tabarrukan, kata beliau, kata penulis kitab, bertabarruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dipegang langsung. Yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah tidak berhenti ketika Zahir itu meletakkan tangannya di belakang, di dada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bilang, man yashtari hadal abd. Masih dibercandai oleh Rasulullah. Ayo, siapa yang mau membeli budak ini, katanya. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dulu itu, di zaman sebelum datang Islam itu, orang itu terbiasa menjual belikan budak, menjual belikan manusia. Tetapi Islam itu datang untuk menghapuskan perbudakan itu. Dengan cara apa? Setiap kali pelanggaran-pelanggaran syariat, pasti Islam itu menyuruh untuk memerdekakan budak. Begitu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dari saking buruknya budak itu dinilai sebagai setengah manusia. Jadi dia bekerja untuk tuannya sebagaimana hewan yang bekerja kepada majikannya. Tapi Islam tidak tinggal diam. Karena dianggap sebagai setengah manusia, begitu, sebagaimana barang, maka Islam juga menghukumi pelanggaran-pelanggaran syariatnya budak ini juga setengah manusia. Kalau dia melanggar yang harusnya dicambuk 100 kali, maka budak ini 50 kali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh Rasulullah dibercandai, ayo siapa yang membeli budak ini, katanya. Langsung, aduh ya Rasulullah, katanya. Idza wallahi tajiduni kasidan. Ayolah wahai Rasulullah, begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi idza wallahi tajiduni kasidan. Ayolah Rasulullah, siapa kira-kira yang akan membeli saya ini? Kata beliau, kasidan, begitu.
Saya ini murah pasti kalau dijual katanya. Saya ini jelek kata-kata. Dia merendah, si Zahir ini merendah, merajuk di depan Rasulullah SAW ketika dibercandai begitu. Kalau di penjelasan kitab ini kata dia rohis, saya ini akan murah kalau dijual, saya ini jelek, saya ini ya lemah katanya. Kemudian mendengar si Zahir ini merajuk, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, anta indallahi ghalin. Enggak wahai Zahir, saya cuma bercanda. Meskipun kamu menganggap dirimu itu murah, kemudian orang Badui di sana, tapi di depan Allah kamu itu adalah orang yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditinggikan lagi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian muncullah rasa ya dia menjadi orang yang percaya diri gitu. Meskipun dia sejatinya adalah orang yang jauh di sana, tapi dipuji oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, jamaah yang dirahmati Allah, bercandanya Rasul itu tidak merendahkan, bahkan meninggikan, ya, bahkan sempat menutup mata si Zahir ini dari belakang. Kemudian Zahir itu masih sempat mengambil berkah dari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ummu Anas itu mengambil berkahnya dari keringat Rasulullah, keringatnya dilap kemudian dimasukkan botol-botol kecil, kemudian Rasulullah terbangun dari tidurnya. Kenapa kok mengambil keringat saya? Kata Ummu Anas, wahai Rasulullah, keringatmu ini wangi sekali, lebih wangi daripada misik. Kemudian saya letakkan di botol-botol kecil, kemudian saya jadikan parfum. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keringat dari hamba yang sangat mulia ini. Maka kata Rasulullah SAW, ya ketika Rasulullah itu umroh dan itu tidak jadi, Rasulullah memotong rambutnya dan tahallul, para sahabat itu berebutan untuk mengambil rambut beliau. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kabar dulu sekitar 10 tahun yang lalu ada penyanyi religi yang namanya Opik, itu beliau mengaku bahwasanya beliau diamanahi rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang hadis yang sebelum terakhir, bercandanya Rasul dengan Zahir begitu. Kira-kira gimana ya begitu? Rasul yang seperti itu kemudian menutup Zahir dari belakang, itu kan candanya sangat renyah sekali. Jamaah yang dirahmati Allah begitu. Tidak berlagak seperti apa Rasulullah, tidak, tetapi begitu bijaksana dan begitu sayang kepada umatnya. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, ini hadis sahih juga yang menceritakan tentang Zahir ini, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang terakhir adalah Rasulullah kedatangan seorang perempuan yang sudah sepuh. Ini sangat masyhur sekali bercandanya Rasulullah. Kemudian faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah ayudkhilani al-jannah. Wahai Rasulullah, doakan saya dong supaya saya masuk surga, kata Rasulullah, kata perempuan ini. Kemudian Rasulullah berkata, ya Umma Fulan, begitu, wahai fulanah, begitu. Innal jannata la tadkhuluha ajuz, begitu. Sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua, kata Rasulullah SAW. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah itu bercanda ditanggapi serius oleh perempuan ini. Fawallat tabki, ya Allah, kasihan sekali. Kemudian ya dia itu pergi sambil menangis. Rasulullah bercanda begitu. Sebagaimana ya bercanda Rasulullah dengan orang-orang yang fawallat tabki. Jadi memang terbiasa Rasul itu dimintai untuk berdoa. Sebagaimana yang saya sampaikan di masa-masa yang lalu, itu ada seorang laki-laki namanya Tha'labah yang ingin didoakan supaya kaya. Jadi perempuan ini kemudian sedih mendengar ucapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari, kemudian Rasulullah itu memanggil, kemudian annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz innallaha ta'ala yaqul. Enggak, maksud saya wahai fulana, begitu, kamu akan masuk surga. Saya doakan kamu masuk surga, tapi kamu masuk surga dalam kondisi sudah kencang lagi, kata Rasulullah. Yang sudah turun pipinya, yang sudah berkerut, akan masuk surga dalam kondisi kencang, akan dalam kondisi muda lagi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, firman Allah, inna ansha'nahunna insya'a. Ya, sungguhnya Allah akan menciptakan kalian sebagaimana Allah menciptakan kamu dulu di awal. Faja'alnahunna abkara. Kemudian wanita-wanita yang sudah tua itu akan Allah jadikan kembali seorang yang abkar, perawan kembali, yang dirahmati Allah.
Uruban atroba. Ini ada terjemah yang begitu ya, berani sekali. Uruban atroba itu dijadikan hamba yang kembali cantik, yang kembali bagus. Tapi ada terjemahan pernah saya baca. Uruban atroba itu diterjemahkan kembali seksi yang dirahmati Allah. Jadi wanita surga itu istimewa. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyatakan dalam kitabnya Tamasya ke Surga itu, dari saking indahnya bidadari surga itu, andai dia itu minum, maka dari saking mulusnya kulit ininya, kulit apa, kulit lehernya ini seolah air itu terlihat mengalir di ya, di tenggorokannya yang dirahmati Allah. Kalau wanita-wanita sekarang kan perlu skincare untuk membuat dirinya glowing begitu, yang mahal-mahal itu, tapi wanita-wanita surga tidak seperti itu, yang dirahmati Allah. Kemudian akhirnya si wanita ini menjadi bahagia. Ternyata saya didoakan oleh Rasulullah masuk surga, sudah didoakan masuk surga, saya kembali muda lagi, yang dirahmati Allah. Kurang apa lagi? Sebagaimana firmannya Rasulullah, firmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencontoh bercandanya Rasul, bercanda tapi tetap elegan, yang dirahmati Allah. Kemudian sebagai penutup saya pernah membaca sebuah artikel, candaan yang paling rendah nilainya itu, candaan yang paling tidak bermutu itu apabila candaan yang kontennya itu pornografi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Candaan yang kontennya urusan-urusan ranjang yang harusnya tidak dibercandakan begitu. Maka sebagai seorang laki-laki kami sampaikan kepada jamaah sekalian, meskipun itu niatnya bercanda begitu, kemudian ngomong, coba kalau berbicara masalah obat kuat misalkan, berbicara masalah di atas ranjang, jangan dibikin bercandaan yang dirahmati Allah. Begitu. Untuk urusan-urusan seperti itu yang dibikin bercanda. Begitu, apalagi itu adalah urusan-urusan yang harusnya di belakang terjadi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat orang yang mujahirin, orang yang membuka apa yang sudah Allah tutup. Salah satunya adalah para ulama, orang yang membicarakan urusan yang terjadi di belakang pintu kamar mereka bersama istrinya, dan itu bukan bercandaan. Juga nasihat kepada para ibu yang di belakang, begitu, apapun yang terjadi di antara Anda dengan suami Anda, ketika bercerita dengan temannya, sudah dia menceritakan, suami saya cuma segini aja begitu, suami saya cuma ya baru ini sudah ini. Jangan, yang dirahmati Allah, itu dilaknat oleh Allah. Salah satu yang tidak bisa dibikin bercandaan, dan itu cukuplah terjadi di belakang pintu kamar kita bersama istri kita. Anak kita saja ada adabnya untuk masuk ke kamar orang tuanya, apalagi orang lain yang tidak tahu apa-apa. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terlalu lama, barangkali ada yang mau jalan goes dan lain sebagainya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.